Judul cerita: Lukisan di lorong rumah sewa. Dian menarik koper tuanya melewati gerbang besi rumah kontrakan. Bangunan tua bercat krem itu berdiri menyendiri di ujung jalan kecil di daerah Kalasan, Yogyakarta. Daun jendela kayunya terbuka sebagian, bergoyang pelan tertiup angin sore. "Assalamualaikum," gumamnya, mengetuk pintu yang sudah terbuka setengah. Tak ada jawaban, tapi suara dari dalam terdengar. "Masuk aja, pintunya suka macet." Dian mendorong pintu dan melangkah masuk. Bau kayu tua bercampur dengan wangi dupa menyambutnya. Di ruang tamu yang remang, seorang pria berkacamata sedang duduk di lantai sambil membetulkan kabel kipas angin. "Dian ya, gue Jody yang posting rumah ini di grup kampus." "Iya mas, makasih ya udah bolehin gabung," jawab Dian sambil senyum kaku. "Sewa di sini murah, tapi satu syaratnya. Jangan ganggu lukisan di lorong. Jangan ditutup, jangan dipindahin, jangan juga ngapa-ngapain. Udah dari dulu gitu." Dian mengernyit. "Lukisan?" Jody menunjuk ke lorong panjang di belakang dapur. Di tengah lorong itu tergantung sebuah lukisan besar berbingkai emas. Gambarnya seorang wanita dengan kebaya putih, rambut disanggul, senyum manis namun terasa ganjil. Matanya tampak menyipit, seolah sedang menatap langsung siapapun yang lewat. "Siapa dia?" tanya Dian. "Entah, tapi setiap penghuni baru harus tahu aturannya." "Kalau dilanggar?" Jody hanya tertawa pelan. "Yah, palingan malamnya nggak bisa tidur." Dian mencoba ikut tertawa, meski hatinya mulai terasa aneh. Lukisan itu seolah tersenyum lebih lebar dari tadi. Malam pertama di rumah kontrakan itu datang lebih cepat dari yang Dian harapkan. Dian sudah membereskan sebagian besar barangnya dan sedang duduk di dalam kamar, membaca pesan dari ibunya. Di luar, suara jangkrik dan gesekan daun terdengar jelas. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Seketika ia merasa ingin minum. Ia keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Namun, untuk mencapai dapur, ia harus melewati lorong. Dan tentu saja, lukisan itu. Langkahnya melambat saat mendekati lukisan. Cahaya lampu lorong kuning redup. Lukisan wanita itu terlihat lebih gelap. Warnanya lebih kusam dari sore tadi. Wajah wanita berkebaya itu masih tersenyum, tapi matanya kayak ngikutin gue, bisik Dian sendiri. Ia mencoba berani. Ia mendekat, memperhatikan lebih dekat. Matanya benar-benar seperti memandang ke kanan, ke arah tempat Dian berdiri. Padahal tadi siang posisi matanya lurus ke depan. Mungkin cuma perasaan, gumamnya lagi, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Setelah minum, ia kembali melewati lorong. Tapi kali ini, ia merasa langkahnya semakin cepat, seperti ada sesuatu di belakangnya. Saat ia sudah hampir masuk ke kamarnya, tiba-tiba, trak! Lampu lorong mati. Dian langsung berbalik. Gelap. Ia buru-buru masuk ke kamar dan mengunci pintu. Nafasnya memburu. "Sial, lampu mati pas banget tadi," katanya, mencoba menenangkan diri.
Namun, saat ia merebahkan tubuh dan menatap langit-langit, tok, 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 ada ketukan, sangat pelan. Ia menoleh ke jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tok, tok, tok. Kali ini dari arah pintu kamar. Tapi suara itu seperti berasal dari luar. Atau mungkin dari dalam lorong. Jody, panggil Dian. Tak ada jawaban. Ia mendekati pintu, menempelkan telinga. Sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar suara seretan. Seperti kain panjang diseret perlahan di lantai kayu. Srek, srek. Dian mundur perlahan, kembali ke kasur, tapi sebelum ia sempat duduk, tok, 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 langsung di belakangnya. Ia membalikan badan, kosong. Tapi pintu kamarnya kini sedikit terbuka, padahal tadi sudah ia kunci. Dan di sela pintu itu, seseorang berdiri diam. Dian terpaku. Pintu kamarnya yang tadi ia kunci, kini terbuka setengah. Di balik celah gelap itu, tampak sosok tinggi berdiri diam. Hanya bayangan tanpa wajah. Tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Hanya satu hal yang pasti, ia sedang menghadap langsung ke arah Dian. Nafas Dian tercekat. Tubuhnya membeku di tempat. "Jody?" tanyanya pelan. Meski ia tahu itu bukan Jody. Tak ada jawaban. Hanya bunyi detak jarum jam yang memekakkan telinga dalam keheningan. Tap, tap. 2 langkah kecil mendekat. Dian mundur perlahan ke sudut kamar, tangannya mencari benda apa saja untuk melindungi diri. Palu, gunting, apapun itu. Tapi sebelum ia bisa menemukan sesuatu, pintu tertutup sendiri perlahan dengan suara "Wii" dan menutup penuh dengan bunyi tok. Senapan jantung Dian melonjak. Ia menatap pintu itu selama beberapa detik. Berkeringat dingin. Namun tidak terjadi apa-apa lagi. Ia mencoba menenangkan diri, lalu berlari dan menguncinya kembali. Kali ini dengan tambahan kursi di belakangnya. Ia duduk sambil memeluk lutut, menggigil. Dian, lu di rumah nggak? Barusan ada yang buka pintu kamar gue. Gue takut, bro. Tak lama balasan datang. Gue masih di kantor, pulang telat. Lu ngigau kali. Wajah Dian memucat. Kalau bukan Jody, siapa tadi di luar pintu? Malam itu ia tak tidur. Esok paginya, begitu matahari terbit, ia memberanikan diri keluar kamar. Rumah terasa sunyi. Dedaunan dari pohon di halaman depan menari ditiup angin pagi. Tapi saat ia melangkah ke lorong, matanya terpaku pada lukisan. Wanita di lukisan itu tidak lagi tersenyum. Kali ini wajahnya tampak murung, matanya merah. Dan yang lebih aneh, ada bekas tangan berdarah menempel di bagian bawah kanvas. Dian mundur, ketakutan. Dari arah dapur, terdengar langkah kaki pelan, lalu suara sendok jatuh. Ting! Dian berjalan pelan menuju dapur. Nafasnya memburu. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara panas. Suara langkah itu tadi jelas-jelas terdengar. Begitu pula sendok yang jatuh. Namun saat ia sampai di dapur, kosong. Tak ada siapa-siapa. Semua peralatan masih di tempatnya. Hanya satu hal yang ganjil. Sendok yang jatuh itu tergeletak di lantai, berlumuran cairan merah seperti darah. Walau tak ada jejak darinya berasal dari mana.
Dian tak berani menyentuhnya. Ia melangkah mundur dan saat itulah ia melihat bekas tapak kaki menuju lorong. Kecil, seperti jejak kaki wanita, tapi merah, basah, berdarah. Langkah-langkah itu berakhir tepat di bawah lukisan wanita berkebaya. Dian nyaris muntah. Ia buru-buru keluar rumah, menghirup udara segar sambil mencoba menelpon Jody. Dian, bro, kita harus bicara. Rumah ini aneh, lukisan itu berubah. Semalam pintu gue kebuka sendiri. Terus, tenang dulu, gue di jalan, 15 menit lagi nyampe. Jangan panik. Dian mengangguk meski tak bisa menenangkan dirinya. Sambil menunggu, ia berjalan ke rumah tetangga sebelah. Rumah tua dengan pagar bambu dan jendela berkarat. Seorang nenek keluar dari balik tirai saat Dian mengetuk. Permisi bu, saya baru pindah ke rumah sebelah. Mau tanya, rumah itu dulu pernah kejadian sesuatu? Nenek itu menatapnya lama. Lalu bibirnya bergetar pelan. Kamu sudah lihat lukisan itu ya? Dian mengangguk pelan. Lukisan itu adalah potret istri pemilik rumah ini. Namanya Bularas. Ia meninggal karena kebakaran di ruang lukisan. Tapi jasadnya tidak ditemukan utuh. Konon, arwahnya terikat di kanvas yang ia lukis sendiri. Lukisan terakhirnya. Dian merinding. Kenapa lukisan itu masih di sana? Karena setiap kali dibuang, dia kembali. Selalu kembali. Dian mundur satu langkah, merasa darahnya mengalir dingin. Tiba-tiba, nenek itu menatapnya tajam. Kalau malam kamu dengar suara ketukan, jangan jawab. Jangan buka apapun. Jody akhirnya datang dengan motor tuanya. Wajahnya langsung berubah saat melihat ekspresi Dian. Jod, lu pucat banget bro, kayak lihat hantu. Emang iya Jod, lukisan itu berubah. Semalam pintu kamar gue kebuka sendiri. Terus ada jejak kaki berdarah. Gue udah tanya tetangga dan mereka bilang lukisan itu terkutuk. Jody mendengus, setengah tidak percaya, namun ia mengangguk pelan. Oke, kita cek bareng-bareng sekarang. Mereka masuk bersama ke rumah. Lorong terasa lebih sempit dari biasanya. Lukisan itu masih menatap mereka. Tapi kali ini senyumnya sedikit mengerikan. Seolah mengetahui sesuatu yang tak mereka pahami. Tuh kan lihat, bawah lukisannya tuh bekas darah. Iya, dan baunya... Jody mendekat dan mengendus. Kayak bau gosong. Malam itu mereka sepakat untuk tidur di kamar yang sama. Kamar Dian yang kuncinya sudah diperkuat dengan kursi dan bahkan tali rafia yang ditemukan di gudang. Pukul 2.11 dini hari. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari jendela, melainkan dari dalam lemari pakaian di kamar Dian. Dian menahan napas. Jody langsung bangkit mendekati lemari perlahan. Dian menahan. Jangan dibuka. Jody berkata, tenang, gue mau pastiin aja. Namun sebelum ia menyentuh gagang lemari, brak, lemari terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah mereka. Di dalamnya kosong, hanya ada satu hal. Cermin kecil retak dengan noda seperti jelaga terbakar. Dan goresan tangan seperti mencoba keluar dari balik kaca. Jody jatuh terduduk. Dian langsung menutup lemari dan mengganjalnya dengan rak buku. Dian berkata, gue udah gak tahan Jod, kita harus keluar dari rumah ini. Namun saat mereka bersiap-siap untuk keluar, lampu padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Dan dari dalam lorong, langkah kaki mendekat. Perlahan teratur. Tok, tok, tok. Dan suara seorang wanita. Kalian sudah lihat aku. Langkah kaki itu makin dekat.
Dan Jody berdesak mundur ke tembok kamar. Mata mereka tak berkedip menatap lorong gelap di depan. Tak ada cahaya, hanya suara. Dan hawa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Tap, tap, tap. Lalu muncul bayangan perempuan dari lorong. Siluetnya samar, tapi gaunnya panjang, lusuh, dan rambutnya menjuntai menutupi wajah. Mereka tak bisa melihat wajahnya, namun bisa merasakan ia menatap balik. Perempuan itu berhenti di depan lukisan. Ia berdiri diam selama beberapa detik, lalu mengangkat tangannya dan menyentuh kanvas. Saat itu terjadi, lukisan itu berubah. Senyum yang semula tipis kini melebar hingga ke pipi. Mata pada lukisan tampak seperti bergerak, meneteskan darah dari ujung irisnya, dan lehernya terlihat penuh luka gosong menghitam seperti leher yang digantung tali panas. Jody berbisik, "Dian, itu dia. Itu Laras." Dian tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, perempuan itu menoleh cepat ke arah mereka. "Kenapa kalian masuk ke rumahku?" Suara itu seperti dibisikkan langsung ke dalam kepala, membuat telinga mereka berdengung dan jantung berdebar liar. Lampu tiba-tiba menjala kembali, namun wanita itu menghilang. Yang tertinggal hanya lukisan itu dan bekas jejak gosong di lantai. Dian dan Jody keluar rumah pagi itu juga. Mereka langsung ke rumah nenek tetangga untuk mencari jawaban. "Dian, kami melihat dia semalam, Bu. Laras, dia keluar dari lorong." Nenek itu hanya mengangguk pelan. "Dia tersiksa, Nak. Rumah itu dulu hangus terbakar karena suaminya sendiri. Ia terperangkap di ruang lukisan. Tubuhnya terbakar hidup-hidup. Tapi jiwanya menolak mati. Lukisan itu adalah media terakhirnya. Ia melukis dirinya sendiri sebelum kejadian itu, seolah tahu ajalnya akan tiba." Jody menggenggam lengan Dian. "Kita harus bakar lukisan itu." "Jangan. Kalau kalian membakar lukisan itu, jiwanya bisa lepas sepenuhnya. Ia bukan akan pergi, tapi bisa merasuk ke tubuh kalian." Mereka terdiam. Pilihannya hanya dua. Biarkan lukisan itu tetap ada dan diganggu terus-menerus, atau hancurkan dan ambil resiko yang lebih besar. Dian menatap lukisan itu lama, penuh rasa benci dan takut yang bercampur jadi satu. Ia bisa merasakan sesuatu dari lukisan itu, seolah-olah ada energi hidup yang terus berdenyut dari balik cat minyaknya. "Jogi, kita nggak bisa tinggalin ini begitu aja. Kalau kita pergi, orang lain yang sewa rumah ini bakal kena juga." Dian, "Kamu yakin mau bakar?" Jody, "Aku lebih takut dia terus ganggu kita setiap malam." Mereka mengambil lukisan itu dan membawanya keluar rumah, ke halaman belakang. Dian membawa korek gas dan tumpukan kertas bekas. Ia meletakkan lukisan itu di atas tanah, lalu menuangkan sedikit bensin dari botol cadangan motor. "Dian, ini untuk Laras yang tersiksa." Begitu api dinyalakan, kobaran langsung menyambar tinggi. Namun, lukisan itu tidak langsung terbakar. Api seperti menolak menyentuh permukaannya. Justru, udara sekitar menjadi panas dan berat, seperti ada sesuatu yang marah. Sangat marah. Jody teriak, "Kenapa nggak terbakar?" Tiba-tiba terdengar jeritan melengking, seperti suara perempuan yang sedang dibakar hidup-hidup. Suara itu datang dari lukisan, dan perlahan lukisan itu berubah. Wajah Laras di dalam lukisan kini terbuka lebar matanya, menatap mereka dengan ekspresi murka. Bibirnya bergerak. "Kalian mengkhianati aku." Lukisan itu meledak.
Potongan kayu dan kanvas terbakar terpental kemana-mana. Dian terjatuh ke tanah dan Jody hampir terseret masuk ke api. Tapi saat semuanya reda, yang tersisa hanya abu hitam dan bekas lingkaran gosong di tanah. Mereka saling menatap, napas terengah-engah. Sudah selesai. Namun ketika mereka masuk kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang, lorong rumah kembali gelap, lebih gelap dari biasanya. Dan di ujung lorong, lukisan itu kembali tergantung. Tapi sekarang, wajah dalam lukisan bukan lagi Laras. Wajah itu adalah wajah Dian. Dian menatap lukisan itu, wajahnya sendiri tergambar jelas di atas kanvas yang baru saja mereka bakar. Tapi ini bukan potret biasa. Wajah itu pucat, mata membelalak, dan bibirnya seperti sedang berteriak dalam diam. Jody gemetar. "Itu kamu?" Dian berbisik. "Apa yang terjadi? Kenapa bisa ada di situ?" Keringat dingin membasahi tengkuknya. Dian perlahan melangkah mundur, tapi saat ia menoleh ke arah tangga, ada Laras. Tubuhnya hangus seperti arang, mata kosong, rambut menutupi separuh wajah. Ia berdiri di tengah jalan. "Aku sudah terbakar. Sekarang giliranku melihat kalian terbakar dari dalam." Jody menarik Dian dan mereka berlari keluar rumah. Tapi pintu depan tak bisa dibuka. Terkunci dari luar. Jendela memantul seperti kaca baja. Dian menjerit. Apa yang dia mau? Suara Laras bergema. "Pengganti. Seseorang yang merasakan siksaku di dalam kanvas itu." Tiba-tiba, tubuh Dian mulai terasa panas. Sangat panas. Seperti dibakar dari dalam, ia terjatuh, menggeliat di lantai, memegangi perut dan dadanya. "Dian, sakit. Jody, dia masuk ke aku." Jody berusaha menariknya, tapi kulit Dian mulai memerah, lalu menghitam seperti arang. Jody panik, menjerit, lalu berlari ke dapur mencari air. Namun saat kembali, Dian sudah berdiri. Tapi bukan Dian lagi. Matanya gelap. Senyumnya melengkung abnormal. Tangannya mencengkeram pisau. Dian dengan suara Laras berkata, "Kamu sahabat yang baik, Jody. Tapi setiap jiwa harus punya penutup. Kini giliranmu." Jody mundur, menabrak kursi. Ia tahu itu bukan lagi sahabatnya. Jody berkata, "Kamu bukan Dian. Kamu bukan." Dian dengan suara dua lapis berkata, "Aku lebih dari itu. Aku korban. Aku marah." Lalu, tanpa aba-aba, Dian menyerang. Pisau melesat ke arah Jody, nyaris mengenai wajahnya. Ia berguling ke samping, bangkit dan berlari ke lorong. Suara langkah Dian atau makhluk dalam tubuhnya menghentak cepat dari belakang. Jody berteriak, "Dian, kalau kamu masih di dalam sana, lawan dia." Tidak ada jawaban, hanya tawa. Tawa perempuan yang tak manusiawi, menggema di seluruh dinding rumah. Jody masuk ke kamar Laras, tempat ia menemukan buku harian dulu. Ia membalik-balik buku itu dengan tergesa. Di halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang baru. Api hanya membakar tubuh, tapi ruh terikat pada kenangan, pada lukisan terakhir. Hancurkan wajahnya, bukan kanvasnya.
Mata Jody membelalak. Ia tahu yang harus ia lakukan. Di lorong, lukisan dengan wajah Dian masih tergantung, seolah menunggu. Jody berlari ke dapur, mengambil pisau roti bergerigi. Langkah kaki Dian mendekat, nafasnya terengah dan berat. Di antara desahan nafas itu, suara Laras terdengar jelas. Dian berkata lirih, "Jody, tolong aku." Jody menghentikan langkahnya. Ia tahu Dian masih berjuang di dalam sana. Jody berkata, "Aku akan selamatkan kamu. Aku janji." Ia menatap lukisan itu, lalu mengangkat pisaunya tinggi. Dan crash! Pisau menembus wajah dalam lukisan. Saat itu juga, teriakan nyaring menggema di seluruh rumah. Dinding bergetar, lampu meledak satu persatu. Angin berhembus dari dalam rumah, memutar seperti pusaran. Dian terjatuh. Pisau terlepas dari tangannya. Ia menggeliat di lantai seperti seseorang yang sedang dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Jody memeluknya. "Jody, lawan, kamu kuat. Dia bukan kamu, dia bukan." Perlahan, tubuh Dian berhenti menggeliat. Ia terdiam dan menangis. Dian pelan. Dia pergi. Rumah menjadi hening. Lukisan itu hancur, sobek di bagian wajah. Tidak ada lagi gambar, hanya kanvas kosong dan kusam. Di luar, langit mulai terang. Fajar pertama menembus celah jendela. Untuk pertama kalinya, tidak ada suara di lorong. Seminggu setelah kejadian itu, Jody dan Dian memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Mereka tidak berani menyentuh apapun yang ada di dalamnya. Barang-barang pribadi mereka pun ditinggalkan begitu saja. Sebelum pergi, mereka menghubungi pihak pemilik rumah. Seorang pria tua bernama Pak Raga datang ke lokasi. Saat melihat kondisi rumah, wajahnya tidak terkejut. Justru tampak seolah sudah menduga. "Pak Raga, lukisan itu muncul lagi ya?" Jody dan Dian saling berpandangan. "Dian, Bapak tahu?" Pak Raga menghela napas panjang. Ia memandangi dinding lorong, kini kosong, tanpa bingkai apapun. "Pak Raga, istri saya dulu pelukis. Rumah ini dulunya galeri kecil. Tapi sejak dia meninggal, semua lukisannya hilang. Kecuali satu, yang paling dia benci. Dia selalu bilang, lukisan terakhir itu menyimpan roh yang tak tenang. Saya kira dia cuma halusinasi." "Jody, kenapa nggak dihancurkan saja?" "Pak Raga, saya coba, tapi tiap kali saya buang, lukisan itu kembali. Kadang sudah ada di kamar, kadang di dapur, seperti hidup." Ia menatap keduanya dengan ekspresi lelah. "Pak Raga, tapi kalau sudah hilang sekarang, mungkin akhirnya dia benar-benar pergi." Jody tidak yakin. Dian tetap merasa seperti ada yang mengikuti mereka sejak malam itu. Bukan suara, bukan bisikan, tapi rasa. Seperti sedang diperhatikan dari balik dinding. 3 bulan berlalu. Jody dan Dian pindah ke kota lain. Mereka memulai hidup baru, namun trauma dari malam-malam gelap itu masih membekas. Suatu malam, saat Dian sedang membereskan kotak lama yang dibawa dari kontrakan dulu, ia menemukan sebuah kertas lusuh. Ia tidak ingat pernah membungkusnya. Saat dibuka perlahan,
Itu adalah lukisannya. Wajahnya sendiri, tertawa dengan mata kosong seperti lubang neraka. Dian berbisik, "Tidak." Dari balik pintu kamar terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Judul cerita 2, Pondok Tua di Perkebunan Teh. Langit sore itu mendung saat 5 mahasiswa dari Universitas di Jakarta tiba di desa terpencil bernama Ciburial. Desa kecil itu terletak di antara perkebunan teh yang luas dan berkabut. Tujuan mereka kuliah kerja nyata atau KKN selama 2 bulan. Kelimanya adalah Dimas, Lintang, Reza, Santi, dan Tegar. Mobil angkut yang mereka tumpangi menurunkan mereka di balai desa. Seorang pria tua berkain sarung, Pak Dharma, menyambut mereka dengan senyum tipis. "Kalian tim dari universitas ya? Sudah kami siapkan tempat nginapnya." Ternyata mereka tidak ditempatkan di rumah warga seperti biasa, melainkan di pondok tua di tengah kebun teh. Konon, pondok itu dulu milik mandor perkebunan zaman Belanda. "Kok di tengah kebun sih, Pak?" "Hehehe, supaya tenang, jauh dari gangguan." Mereka tak banyak protes. Malam mulai turun dan perjalanan menuju pondok hanya bisa dilalui jalan setapak. Mereka berjalan kaki selama 20 menit, melewati hamparan teh yang seperti lautan hijau menghitam di terpa kabut. Pondok itu tampak kusam dan tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap seng berkarat. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah sumur batu tua di samping rumah. "Kok ada sumur tua begini? Udah nggak dipakai ya?" "Kalau film horor, ini udah jadi tempat arwah penasaran sih." Mereka semua tertawa, mencoba mencairkan suasana. Di dalam pondok, suasana dingin dan lembab menyelimuti. Debu tebal menyelimuti meja, dan jendela-jendela kayu berderik jika disentuh angin. Lintang menemukan lemari tua terkunci di salah satu kamar. Ia menatap kuncinya yang sudah berkarat, tapi tak berani membukanya. "Nanti aja deh, serem." Malam itu mereka tidur dalam gelap dan dingin, hanya ditemani lampu minyak. Tapi tak ada yang tahu bahwa sesuatu di pondok itu sudah mulai terbangun. Malam pertama di pondok tua itu berjalan dingin dan sunyi. Kabut tebal menutupi seluruh kebun teh, menciptakan siluet-siluet aneh dari pohon-pohon di kejauhan. Angin hanya terdengar sesekali, berdesir lirih seperti suara seseorang yang berbisik jauh di telinga. Dimas terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena bunyi bedecit yang berasal dari luar jendela kamarnya. Awalnya ia kira itu suara tikus, namun suara itu ritmis, seperti ada sesuatu yang menggurat kayu. Srek, srek, srek. Ia mengintip dari balik gorden, tapi di luar hanya gelap. Sumur tua terlihat samar-samar di terpa cahaya bulan yang tersisa. Tiba-tiba, tek, tek, tek. Suara ketukan 3 kali dari arah pintu depan pondok. Dimas menahan napas. Tok, tok, tok. "Siapa?" gumamnya perlahan, tapi tak ada jawaban. Dimas membangunkan Reza yang tidur di sebelahnya. "Dimas, bro, denger nggak? Ada yang ketuk pintu." "Hah? Apaan sih? Mana ada orang jam segini?" Ketukan berhenti. Lalu muncul suara bisikan lemah, sangat pelan, tapi cukup jelas. "Buka, buka, kunci sumurnya, buka." Dimas merinding seketika. Mereka berdua kini sama-sama duduk di ranjang.
menatap pintu kamar yang tertutup. Di luar kamar, lantai kayu mulai berderit, seperti ada seseorang yang berjalan perlahan mendekat. "Buka, kembalikan kuncinya, kembalikan aku." Mereka semua terdiam. Tak ada yang tahu bahwa di dalam lemari terkunci itu tersimpan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Pagi harinya, suasana di pondok sangat sunyi. Tidak ada canda, tidak ada tawa. Lintang masih syok. Ia duduk sambil memeluk lutut. Wajahnya pucat dan mata sembab. Tegar mencoba menenangkan suasana dengan membuatkan teh panas. Tapi tangannya gemetar, membuat cangkir hampir jatuh saat menyajikannya. Dimas akhirnya memutuskan untuk memeriksa lemari tua yang semalam terdengar suara dari dalamnya. Ia mengetuk-ngetuk kayunya pelan, mendengar gaung kosong dari dalam. Terkunci. "Dimas, ada yang punya kunci lemari ini?" Reza menggeleng. Tapi Tegar tiba-tiba mengingat sesuatu. "Tegar, semalam aku sempat lihat di bawah lantai dapur. Ada semacam laci kecil. Mungkin di sana?" Mereka semua mengikuti Tegar ke dapur. Di pojok ruangan, di bawah meja tua, memang ada papan lantai yang tampak berbeda. Dimas mencungkilnya pelan, dan benar saja, di dalamnya ada kotak besi kecil berdebu. Kotaknya berat. Dimas membukanya perlahan. Isinya kunci kuningan berkarat, sehelai foto tua berwarna sepia, dan sepotong kain putih bernoda merah. "Lintang, itu darah." Mereka semua menatap foto itu. Tampak seorang perempuan muda berpakaian kebaya lusuh berdiri di tepi sumur dengan mata kosong dan rambut panjang menjuntai. Di balik foto ada tulisan tangan. "Jangan buka sebelum kau siap menerima semua dosamu." Seketika bulu kuduk mereka berdiri. "Reza, kita bakar aja semuanya. Ini barang bawa sial." "Dimas, nggak bisa. Kita harus tahu siapa dia." Mereka kembali ke lemari tua. Dimas memasukkan kunci ke lubangnya. Awalnya seret, tapi akhirnya klik. Lemari terbuka perlahan. Suara engsel berdecit seperti jeritan pelan. Isinya gelap dan berdebu. Tapi di dalam ada sebuah buku harian tua. Dimas membuka halaman pertamanya. Di sana tertulis nama Sari Utami tahun 1967 dan kalimat pembuka yang membuat nafas mereka tercekat. "Hari ini aku dikurung. Mereka bilang aku gila, tapi aku hanya ingin bayiku kembali." Mata mereka saling bertemu. Lalu dari luar jendela terdengar suara denting logam jatuh, disusul oleh tangisan lirih. Sumur itu seolah memanggil mereka. Malam menjelang dengan cepat. Langit mendung dan kabut mulai turun menutupi hamparan kebun teh. Pondok itu tampak semakin tua dan mencekam, seolah mengintai siapapun yang tinggal di dalamnya. Dimas, Reza, Tegar, dan Lintang duduk mengelilingi meja, membuka lembar demi lembar buku harian Sari Utami. Tulisannya rapi, namun semakin ke belakang menjadi kacau dan penuh coretan. Kalimat-kalimatnya seperti jeritan batin seseorang yang dihantui trauma dan kehilangan. "Anak itu milikku. Mereka tidak boleh ambil dia. Aku dengar dia menangis dari dasar sumur." Lintang menggigil. "Apa maksudnya anaknya ada di sumur?" "Maksud lo dikubur?" Tegar menelan ludah. Dimas menatap keluar jendela. Di kejauhan, sumur tua itu terlihat samar di balik kabut, seolah memanggil. Tanpa bicara panjang, mereka membawa senter dan perlahan berjalan menuju sumur. Udara di luar dingin menggigit. Rumput basah menempel di sepatu mereka. Semakin dekat ke sumur, semakin berat langkah kaki mereka. Sesampainya di bibir sumur, Dimas menyorotkan senter ke dalam. Dalam, sangat dalam. Dindingnya tua dan berlumut. Tiba-tiba, wah,
Tangisan bayi menggema dari dasar sumur. Lintang langsung menutup telinganya, menjerit. Kita harus pergi, sekarang juga. Tapi itu jelas suara bayi. Mana mungkin ada bayi di dalam sumur tua kayak gini? Dimas memutuskan untuk menurunkan ember tua yang tergantung di katrol sumur. Ia menurunkannya perlahan. Dan saat mencapai dasar, terasa berat. Seolah ada sesuatu di dalamnya. Mereka menarik ember itu kembali ke atas, pelan-pelan. Senter menyorot isi ember. Kosong, tapi basah. Seperti baru digunakan untuk merendam sesuatu. Lalu, dari balik semak di belakang mereka, "Mama!" Suara itu terdengar lirih. Mereka semua menoleh serentak. Di sana, berdiri sosok anak kecil, tubuhnya pucat, bajunya robek-robek, matanya kosong. Anak itu, "Mama di mana?" Lintang menjerit histeris. Senter jatuh ke tanah. Cahaya menari di rerumputan. Saat mereka mengangkat senter kembali, anak itu menghilang. Dan dari dalam pondok terdengar lagi suara pintu dibanting dan jeritan perempuan. "Jangan ambil anakku." Pondok itu menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Mereka berlari kembali ke pondok. Nafas terengah, wajah pucat pasi. Lintang menangis, suaranya parau. "Aku mau pulang, aku mau keluar dari sini." Tegar mencoba menenangkannya, namun tangannya sendiri gemetar. Dimas langsung mengunci pintu pondok dari dalam. Reza, tanpa bicara, menuju meja tempat buku harian tadi. Tapi ia terdiam. Buku itu berdarah. Tetesan merah menodai halaman yang sebelumnya bersih. Dan tulisan di sana berubah. Bukan tulisan sari, melainkan tulisan besar dan kasar. "Jangan campuri urusan kami." Mereka saling pandang, diam. Tak ada yang berani bersuara. Petir menyambar di luar mengguncang dinding kayu. Tirai jendela berdetar. Lampu gantung bergoyang pelan. Dan di dinding muncul bayangan seseorang seperti perempuan berambut panjang berdiri membelakangi mereka. Reza berbisik, "Itu siapa?" Ketika mereka menoleh ke arah bayangan itu, tidak ada siapa-siapa. "Dimas, kita nggak bisa tinggal di sini semalaman. Kita harus kembali ke mobil." Tegar, "Mobil kita jauh dan kabutnya tebal banget." Lintang, "Kita kunci saja kamar masing-masing, tunggu pagi." Akhirnya mereka berpisah masuk ke kamar. Reza tetap terjaga, menatap langit-langit dengan nafas berat. Jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari ketika terdengar ketukan pelan dari pintu kamarnya. Tuk, tuk, suara perempuan. "Dimas, bukakan pintunya, aku kedinginan." Dimas membeku. Ia mengenali suara itu, suara ibunya. Tapi ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Suara itu lagi. "Dimas, ini Mama. Bukakan pintunya, Nak." Suara itu berubah menjadi tangisan. Isak pelan yang menusuk hati. Dimas hampir tergerak membuka. Tapi ia ingat pesan Bu Lastri tadi siang. "Kalau kalian dengar suara apapun, jangan dibuka." Dimas beringsut ke ujung tempat tidur, menutup telinga. Tapi suara itu makin dekat. Ketukan makin keras. Lalu
sesuatu menyusup lewat bawah pintu, seperti asap atau kabut. Kabut itu melayang ke dalam kamar, membentuk wajah wanita yang mengerikan, matanya hitam legam, mulut sobek hingga ke pipi, dan rambut menjuntai seperti benang basah. Sosok itu berbisik, "Anakku, di mana?" Dimas menjerit, dan pada saat yang sama, dari kamar lain terdengar jeritan lintang dan suara benda pecah. Pondok itu mulai memperlihatkan wajah aslinya. Lintang menangis terseduh-seduh di sudut kamar. Kacanya pecah, dan di cermin ia melihat bayangan seseorang berjalan pelan di belakangnya. Padahal ia yakin sendirian. Tubuhnya menggigil. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Lintang berbisik, "Tolong, siapapun, tolong aku." Sementara itu, Dimas keluar dari kamarnya. Wajah pucat, berkeringat deras. Ia melihat pintu kamar Reza terbuka sedikit. "Dimas, Reza, lu di dalam?" Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Ruangan kosong. Jendela terbuka, tirainya melambai. Tapi di bawah ranjang, tampak jejak kaki basah mengarah ke dalam kolong. Dimas gemetar. "Reza?" Saat ia membungkuk untuk mengintip, sesuatu merangkak cepat keluar. Tapi bukan Reza. Sosok hitam legam dengan tangan panjang mencakar lantai, mengeluarkan suara parau seperti napas rusak. Dimas terhuyung mundur, menabrak pintu dan lari ke ruang tengah. Di sana Tegar sudah berdiri, wajahnya tegang. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Lintang muncul dari arah dapur, masih menangis. "Tapi Reza, kalau kita tunggu lebih lama, kita semua bisa mati." Mereka bertiga keluar dari pondok. Kabut tebal menyambut mereka, membungkus seluruh perkebunan. Tidak ada bintang, tidak ada arah. Mereka mengikuti jalan setapak menurun. Dimas menandai batang pohon teh dengan pisau kecil milik Reza, agar tidak kembali ke arah yang sama. Mereka berjalan hampir 20 menit. Tapi kemudian mereka tiba di pondok yang sama. Jendela terbuka, tirai melambai, lampu menyala di dalam. Nggak mungkin, kita jalan muter. Kita nggak muter. Gue tandain tiap jalan yang kita lewati. Ini nggak masuk akal. Dimas menggigil. Ia menunjuk tanda goresan yang tadi dibuat. Tanda itu ada di pohon yang sama, tepat di depan pondok. Kita terjebak. Suara angin mendesis pelan, seperti tawa kecil yang dibisikkan dari balik pepohonan. Tiba-tiba, dari jendela pondok, muncul wajah Reza, memandang mereka dari balik tirai. Tapi ada yang aneh. Wajahnya terlalu pucat dan senyumnya terlalu lebar. "Reza?" Tapi Reza hanya berdiri di sana, menatap mereka tanpa berkedip, lalu menghilang ke dalam pondok. Lintang menjerit. Mereka tahu itu bukan Reza. Tegar berdiri di depan pondok dengan bensin cadangan yang mereka bawa untuk generator kecil. Tangannya gemetar saat membuka tutup jerigen. "Kalau kita bakar ini pondok, mungkin kita bisa keluar dari lingkaran setan ini. Tapi kalau Reza masih hidup,
Kita nggak tahu dia masih hidup atau bukan. Tapi yang ada di dalam tadi bukan Reza. Tegar menyiramkan bensin ke seluruh bagian teras dan jendela depan. Lintang dan Dimas mundur perlahan. Tak tega melihat api akan melalap tempat mereka menginap. Dengan satu gerakan cepat, Tegar menyalakan korek api dan melempar ke dinding kayu. Hus! Api menyambar dengan cepat. Dalam hitungan detik, api merayap naik ke atap. Angin yang sebelumnya dingin berubah panas. Tapi, anehnya, tak ada asap tebal. Kenapa apinya nggak nyebar ke pohon sekitar? Kayaknya terperangkap di pondok. Kemudian suara terdengar dari dalam api. Teriakan, tangisan, dan nyanyian. Suara perempuan. Samar tapi jelas. Tanah ini, tanahku, darahku, kembalikan. Api semakin besar, namun bentuk pondok tidak hancur. Justru seperti hidup. Dinding kayu bergeliat seperti kulit terbakar namun tak hangus. Tiba-tiba api berhenti. Begitu saja. Tegar, Dimas, dan Lintang menatap tak percaya. Pondok masih utuh, tapi kini warnanya menghitam pekat, seperti arang. Pintu terbuka perlahan tanpa disentuh. Tegar, kalian lihat itu? Dari dalam melangkah keluar seseorang. Reza. Tapi wajahnya bukan milik Reza. Matanya hitam pekat, tak memiliki bola mata. Wajahnya kaku. Darah mengalir dari telinganya. Ia tersenyum. Senyum yang menekan jiwa. Reza dengan suara berat. Kenapa dibakar? Kami di sini tidur tenang. Lintang berteriak dan berlari ke arah kebun, diikuti Dimas dan Tegar. Tapi kemanapun mereka berlari, pepohonan menutup jalan. Kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Sampai akhirnya mereka sampai ke satu tempat. Sebuah kuburan tua tersembunyi di antara pohon teh. Terdapat satu nisan batu, besar dan dipenuhi lumut. Dimas membaca lirik. Rukmini, tahun 1872. Di bawahnya tertulis, yang dibakar hidup-hidup oleh orang kampung karena dianggap membawa kutukan. Lintang berlutut menahan tangis. Dimas dan Tegar menatap satu sama lain. Dan akhirnya mereka sadar. Mereka telah membangunkan arwah yang tidur. Lintang terdiam di depan nisan tua itu. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Dimas dan Tegar mencoba menenangkannya. Namun, matanya mulai terbalik, memperlihatkan putih semua. Tangan Lintang mencengkeram tanah keras sambil berbisik. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Aku hanya ingin menolong mereka yang terluka. Tapi mereka membakarku hidup-hidup. Aku tidak membawa kutukan. Tapi mereka yang serakah, mereka yang tamak. Tegar mundur, terkejut. Suara itu bukan milik Lintang, lebih tua, penuh kepedihan dan nyaris mendesis. Wajah Lintang perlahan terangkat ke arah langit. Air mata mengalir deras, namun ia tidak menangis. Tiba-tiba, tubuhnya menegang dan ambruk ke tanah. Dimas, Lintang, bangun! Lintang membuka matanya kembali. Nafasnya tersengal, namun kini ia sadar. Aku lihat semuanya. Waktu itu, Rukmini adalah dukun pengobatan. Dia menyembuhkan orang kampung, tapi kepala desa. Dia ingin lahan teh ini sendiri.
dia fitnah Rukmini. Lalu dibakar. Mereka ikat dia di tengah rumah, tuangkan minyak kelapa, lalu dibakar hidup-hidup sambil tertawa. Dia berteriak, tapi tak ada yang menolong. Air mata Lintang tak terbendung. Suara di hutan sepi. Angin berhenti. Dimas memandangi nisan itu. Tegar berlutut menyentuh batu tua tersebut. Di balik lumut ia temukan ukiran lain. Tergoles halus, nyaris tak terbaca. Darah akan kembali menagih. Takkan ada keturunan mereka yang selamat. Tegar bertanya, keturunan mereka? Dimas langsung menoleh pada Lintang dan Tegar. Tunggu, kepala desa itu, kau tahu siapa dia? Lintang mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Kakek buyutku dulu kepala desa di sini. Dan ayahku lahir di desa sebelah. Dia pernah bilang keluarga kita pindah dari sini karena masalah lama. Aku juga. Nenekku berasal dari daerah ini. Dia selalu larang aku datang ke tempat tinggi kayak gini. Ketiganya saling berpandangan. Mereka sadar mereka semua adalah keturunan dari mereka yang membakar Rukmini. Dan sekarang arwah itu ingin membalas. Kabut kembali turun, lebih pekat. Udara menjadi berat, suara langkah pelan terdengar dari balik semak. Tok, tok, tok. Seseorang atau sesuatu berjalan dengan tumit kayu. Suara seperti bakyak tua. Suara perempuan, 3 jiwa, 3 darah, 3 dosa. Waktunya menebus. Malam semakin kelam, kabut kian tebal, membuat jarak pandang hanya sebatas lengan. Suara bakyak itu masih terdengar, semakin mendekat, tapi tak ada sosok terlihat. Dimas menggenggam tangan Lintang, menariknya berdiri. Kita harus pergi, sekarang. Mereka bertiga mulai berlari menuruni jalan setapak kembali ke arah pondok. Tapi setiap langkah yang mereka ambil seperti berputar dalam lingkaran. Tegar yang memimpin jalan mendadak berhenti. Ini jalan yang sama. Lintang panik. Kita tadi sudah lewat sini. Aku hafal batang pohon yang miring itu. Pohon pinus itu dengan batang condong ke kanan dan ukiran nama seseorang memang mereka lewati sebelumnya. Seolah-olah hutan menelan mereka, membawa mereka kembali ke titik awal. Tiba-tiba terdengar suara kayu terbakar, pelan namun nyata. Dari balik kabut, pondok tua itu kini terlihat lagi. Tapi sesuatu berubah. Pondok itu menyala. Lidah api menari di balik jendela, tapi anehnya kayu pondok tidak hancur. Api seperti ilusi, tetapi panasnya nyata. Udara di sekitar mereka menjadi sesak. Dari dalam pondok terlihat bayangan perempuan. Rambutnya panjang, tubuhnya hangus. Namun mata itu masih utuh, menatap mereka dengan kebencian abadi. Perempuan itu berbisik, "Kalian kembali, kalian membawa dosa darah lama." Dimas, "Bukan kami, itu bukan kami." Bayangan, "Darah tak lupa, jiwa tak bebas sebelum diganti." Bayangan itu mengangkat tangannya. Tanah di bawah mereka mendadak bergetar. Dari celah-celah akar pohon dan retakan tanah muncul tangan-tangan pucat, kaku, membiru, mencengkeram udara, seperti berusaha meraih mereka atau menarik mereka ke bawah. Tegar mencoba melarikan diri, tapi kakinya terjerat akar yang seolah hidup. Dimas menariknya sambil berteriak, "Dimas, lari Lintang, ambil tas, ada peta di sana." Lintang tak bergerak, matanya terpaku pada api yang kini semakin besar. Tapi ia melihat sesuatu di dalam kobaran itu, sebuah kotak kayu kecil, terletak tepat di tengah pondok tak tersentuh api.
Lintang, itu kotak persembahan. Tegar, apa? Lintang, waktu kecil aku pernah lihat yang seperti itu. Itu untuk menenangkan arwah, untuk minta maaf. Dimas, jangan bilang kamu mau ambil itu. Lintang tegas, kalau kita lari, kita akan terus kembali ke sini. Dia nggak akan berhenti. Dia cuma mau didengar. Lintang melepas tasnya, berlari menerobos kabut dan panas ke dalam pondok. Tegar, Lintang! Lintang berlari menerobos kabut dan udara panas dari api yang entah mengapa tidak membakar apapun selain menyelimuti pondok itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menahannya. Tapi ia tak berhenti. Matanya tertuju pada kotak kayu kecil di tengah ruangan. Kotak itu tampak kuno, diukir dengan pola bunga melati dan garis-garis aneh seperti huruf-huruf kuno yang samar. Di atasnya ada bekas darah yang sudah mengering. Tangannya gemetar saat meraihnya. Tapi saat jari-jarinya menyentuh kotak itu, semua api mendadak padam. Udara menjadi dingin membeku. Bahkan napas Lintang tampak seperti uap. Dari balik dinding pondok, suara isak tangis terdengar. Pelan, memilukan. Tolong aku, tolong aku. Aku tidak bersalah. Lintang membuka kotak perlahan. Di dalamnya ada sehelai pita rambut berwarna merah kusam, gumpalan rambut yang sudah kering dan berubah warna, sebuah cermin kecil yang retaknya membentuk simbol tak beraturan, dan secarik foto lama. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda mengenakan kebaya, tersenyum tipis. Di belakangnya berdiri 3 pria. Wajah mereka sebagian kabur oleh noda dan kerusakan pada foto. Tapi salah satu pria, Lintang, ini kakekku. Matanya melebar. Ia mengenali wajah di foto itu. Pria muda itu adalah kakeknya, Darto, yang pernah menjadi pengawas di perkebunan teh ini pada masa penjajahan. Sementara itu, di luar pondok, Dimas dan Tegar melihat langit berubah gelap seperti malam tanpa bulan. Kabut membentuk bayangan-bayangan tinggi yang mendekat, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Tegar berteriak, "Lintang, cepat keluar!" Lintang membaca tulisan di balik foto. Dia tidak bersalah, tapi ketakutan membuat kami diam. Kini kami semua terikat. Tiba-tiba, suara isakan tadi berubah menjadi jeritan marah. Angin menyapu isi pondok, menghantam kotak kayu hingga terlempar. Semua isi kotak berhamburan. Dan dari cermin kecil yang retak itu, muncul wajah. Wajah Rukmini. Terbakar, berlinang air mata darah. Keturunan mereka harus membayar darah dengan darah. Lintang berteriak, menutup cermin itu dengan tangan, dan tiba-tiba merasa seperti tenggelam dalam bayangan. Ia terseret dalam kegelapan, seolah jiwanya ditarik ke dimensi lain. Sementara di luar, Dimas dan Tegar melihat pondok itu berubah bentuk. Kayu-kayunya meregang, atapnya melengkung seperti mulut terbuka yang siap menelan segalanya. "Dimas, kita harus masuk. Kita nggak bisa biarkan dia sendirian." Namun saat mereka mencoba mendekat, tanah di depan mereka retak dan dari dalamnya keluar suara-suara aneh. Tawa anak kecil bercampur tangisan wanita. Tegar, "Lintang, kau harus cepat. Mereka datang. Bukan cuma satu." Lintang terhuyung. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang dalam ruang hampa. Di sekelilingnya hanya ada kabut kelabu dan bisikan tak berujung. Bisikan-bisikan. Kamu tahu apa yang terjadi? Mereka semua berbohong. Darah mereka belum dibayar."
Lintang membuka matanya. Ia berdiri di antara barisan teh yang kering dan layu. Namun anehnya, semuanya berwarna merah gelap, seperti teh yang direndam darah. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berkebaya musuh berjalan perlahan ke arahnya, diikuti oleh puluhan bayangan lain. Lintang berbisik, "Rukmini!" Rukmini berhenti di depannya. Wajahnya yang dahulu cantik, kini dipenuhi luka bakar dan retakan seperti porselen pecah. Tapi sorot matanya penuh kesedihan, bukan amarah. "Rukmini, mereka menuduhku, mereka menertawakanku, mereka membiarkanku dibakar hidup-hidup." Lintang menunduk. Ia menggenggam foto tua yang masih ada di genggamannya. Dalam hati, ia tahu kakeknya pernah menceritakan tentang seorang gadis pekerja teh yang hilang secara misterius, namun tidak pernah disebut nama atau kisahnya. "Lintang, aku minta maaf atas semua yang terjadi padamu dan semua yang diam saja, termasuk kakekku." Bayangan-bayangan di belakang Rukmini mulai bergerak gelisah, seperti angin topan yang tak sabar. Tapi Rukmini mengangkat tangan, memberi isyarat mereka berhenti. "Rukmini, maaf, bukan untukku saja, tapi untuk semua yang mati, karena ketakutan dan dusta." Tiba-tiba, langit di atas mereka terbelah dan cahaya kemerahan menyorot dari atas. Satu persatu, bayangan yang mengikuti Rukmini mulai berteriak. Tubuh mereka menyusut menjadi abu, kecuali Rukmini yang tetap berdiri, mematung. Lintang menangis. "Kau tak layak disiksa seperti ini. Kau pantas mendapatkan keadilan." Ia menunduk, mencium tanah, dan berjanji dalam hati untuk menyampaikan kisah ini ke dunia, agar nama Rukmini tak lagi hanya dikenang sebagai hantu perempuan perkebunan, tapi sebagai korban dari kejamnya manusia yang menolak melihat kebenaran. Di dunia nyata, Dimas dan Tegar melihat tubuh Lintang tergeletak di tanah depan pondok, pingsan. Saat mereka membopongnya keluar, langit mulai cerah. Matahari pagi menembus kabut tebal yang perlahan menghilang. Tegar lirih. Dia berhasil. Pondok tua itu kini tampak lapuk dan kosong, tak ada lagi aura kelam seperti sebelumnya. Namun dari kejauhan, samar mereka mendengar suara lembut seorang perempuan. Suara, "Terima kasih." Dan udara di sekitarnya menjadi lebih ringan. Setelah kejadian itu, Lintang, Dimas, dan Tegar memutuskan untuk kembali ke kota. Tubuh Lintang lemas, namun pikirannya justru penuh semangat. Ia merasa seperti diberi misi. Mereka menyewa mobil dari desa terdekat, meninggalkan pondok tua yang kini tampak seperti bangunan biasa, tak lagi memancarkan aura kelam seperti sebelumnya. Di perjalanan, Lintang membuka buku catatan kecil milik kakeknya yang dulu sering ia bawa-bawa. Ia menemukan satu halaman yang tampaknya sengaja disobek dan direkatkan kembali. Dengan hati-hati, ia membukanya. Tulisan tangan itu goyah namun jelas. Namanya Rukmini. Dia tidak bersalah. Tapi kami diam karena takut. Kami membiarkan dia dibakar hidup-hidup di gudang teh tua. Karena tuduhan murahan, karena fitnah. Dia masih ada di sana. Air mata menetes dari sudut mata Lintang. Ia menatap sahabat-sahabatnya. Kakek tahu, tapi dia memilih diam. Dia mungkin menyesal. Mungkin ini warisan yang harus kamu selesaikan. Lintang mengangguk pelan. Sesampainya di kota,
ia mulai menggali arsip-arsip lama. Ia mendatangi kantor berita lokal, perpustakaan daerah, bahkan mantan pekerja tua dari kebun teh tersebut. Namun, setiap kali ia menyebut nama Rukmini, wajah-wajah tua itu langsung berubah pucat. Sebagian memilih diam. Ada yang langsung menyuruhnya pergi. Bahkan, seorang mantan mandor berkata, "Anak muda, lebih baik kau tutup buku itu. Beberapa cerita tidak untuk dibuka kembali. Tapi ini soal keadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk arwah yang sudah membunuh 3 orang penjaga malam sejak 1998. Untuk gadis yang katanya masih menangis di gudang saat bulan mati." Suasana menjadi tegang. Lintang tahu ini tidak akan mudah. Tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia mulai menulis kisah itu sebagai artikel panjang, memuat semua fakta dan temuan, termasuk catatan kakeknya dan pengalamannya sendiri di pondok tua itu. Namun, tak lama setelah artikelnya tayang secara daring, ia mulai menerima ancaman. Pesan gelap, email tanpa pengirim, bahkan motornya dirusak. Pesan di kaca rumahnya tertulis, "Berhenti atau kau akan mengikuti Rukmini." Dimas dan Tegar pun ikut khawatir. Dimas, "Lintang, kita udah cukup. Lo udah bantu dia. Sekarang waktunya lo jaga diri lo sendiri." Lintang, "Kalau semua orang berpikir begitu, Rukmini akan terus menjadi hantu. Aku ingin dia jadi nama, jadi kisah nyata, bukan momok." Dan pada malam berikutnya, saat Lintang sendirian mengetik artikelnya, lampu rumahnya mati total. Dan dari sudut gelap kamar, ia mendengar suara langkah kaki menyeret. "Kamu benar, Lintang, tapi belum selesai." Lintang berdiri terpaku. Ruangan gelap gulita. Hanya layar laptopnya yang menyala samar. Suara itu, suara seorang wanita, lembut namun penuh luka. "Kamu sudah terlalu dalam, Lintang. Sekarang kamu harus memilih, tetap hidup atau menyelesaikannya." Lintang berbalik pelan. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tapi, bayangan seperti kabut tipis mulai muncul dari sudut ruangan, membentuk sosok perempuan. Rambut panjang, pakaian compang-camping seperti kebaya tua hangus sebagian. Dan wajah yang hancur di satu sisi. Namun dari matanya, Lintang bisa melihat kesedihan mendalam. "Rukmini, aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin diingat dan dibebaskan." Lintang menelan ludah. Tangannya gemetar. "Lintang, aku akan bantu. Tapi bagaimana caranya?" Rukmini perlahan menunjuk ke laptopnya. Tiba-tiba layar laptop berubah sendiri, menampilkan halaman artikel milik Lintang. "Tulis semuanya, sebut namaku, ceritakan semuanya, biar semua orang tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Seketika itu juga, Lintang sadar selama ini artikel itu belum selesai. Ia hanya menulis setengah kebenaran. Ia belum menyebut nama-nama pelaku yang membakar Rukmini hidup-hidup di gudang teh. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik. Ia menyebut nama-nama tokoh desa lama yang masih hidup, yang dulu ikut membakar gudang. Ia sertakan bukti-bukti dari catatan kakeknya, serta wawancara diam-diam dengan penduduk desa yang mengaku mendengar kebenarannya. Saat tulisan itu selesai dan ia terbitkan, suara lembut Rukmini kembali terdengar. "Terima kasih, Lintang." Sosak itu memudar perlahan.
Udara kamar berubah hangat dan keheningan yang aneh menghilang. Lintang jatuh terduduk. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena beban yang akhirnya lepas. Keesokan paginya, artikel itu menjadi viral. Banyak media besar menyorotnya. Beberapa orang yang disebut dalam artikel itu diperiksa polisi. Kasus lama pun dibuka kembali. Namun, yang paling mengejutkan, beberapa hari kemudian, gudang teh tua di perkebunan itu terbakar habis sendiri. Meski tak ada listrik dan tak ada aktivitas. Dari sisa-sisa reruntuhan, warga menemukan sebuah kalung logam kecil yang persis seperti yang dipakai Rukmini dalam foto lama yang tersebar di artikel. Dan semenjak malam itu, pondok tua di tengah perkebunan teh tak pernah lagi menampakkan suara, langkah, atau sosok apapun. Judul cerita 3, Kereta Terakhir dari Stasiun Cipameng. Pada suatu malam hujan deras di bulan Desember, seorang pria muda bernama Fikri berdiri di bawah peron tua Stasiun Cipameng, sebuah stasiun kecil dan jarang terdengar di pedalaman Jawa Barat. Jam tangannya menunjukkan pukul 23:47. Ia sedang menunggu kereta terakhir yang dijanjikan oleh petugas setempat akan datang jam 00.15. Fikri menggosok tangannya yang dingin. Tas ransel di pundaknya basah, rambutnya pun meneteskan air. Ia baru saja menyelesaikan tugas lapangan dari kampusnya untuk sebuah penelitian sejarah lokal. Desa Cipameng adalah tempat yang sunyi, dan katanya dulu pernah ditinggali kolonial Belanda untuk proyek tambang. Namun sejak tambang ditutup pada 1950-an, wilayah itu seperti terlupakan, termasuk stasiunnya. Fikri sempat heran, karena dalam peta resmi PT KAI, stasiun Cipameng tidak terdaftar. Tapi warga lokal bersikeras bahwa kereta malam masih lewat setiap malam Jumat dan bisa membawa penumpang ke Bandung. Maka, dengan kelelahan dan kedinginan, Fikri menunggu. Hujan makin deras. Suara air menetes dari atap seng yang sudah karatan. Lampu-lampu tua menggantung dan bergoyang pelan menerangi peron yang sudah retak dan licin. Tak ada siapa-siapa. Bahkan penjaga loket pun sudah pergi sejak pukul 10. Tiba-tiba, suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. Fikri berdiri tegak. Ia menajamkan telinga. Di balik hujan, suara roda besi berderit perlahan mulai mendekat. Ia melangkah ke tepi peron, mencoba mengintip. Dan benar saja, kereta tua dengan lampu depan kekuningan dan kabin kayu mulai meluncur pelan ke arah stasiun. Namun ada yang aneh. Kereta itu tampak sangat tua, seperti dari masa penjajahan. Catnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan tidak ada logo PT KAI. Fikri ragu, tapi pintu gerbong terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Fikri melangkah naik ke dalam gerbong. Tubuhnya masih gemetar kedinginan. Begitu ia masuk, suasana langsung berubah, senyap dan pengap, seolah seluruh suara hujan di luar tiba-tiba lenyap. Interior gerbong itu menyerupai kereta zaman kolonial. Bangku panjang dari kayu, dinding bercat sigau pudar, dan lampu minyak menggantung di langit-langit. Tidak ada AC, tidak ada pengeras suara. Hanya suara roda besi yang menggeram perlahan saat kereta mulai bergerak. Ia melihat sekeliling. Gerbong itu tidak kosong. Beberapa penumpang duduk berjajar. Tapi mereka sangat diam. Tidak ada yang berbicara. Mereka menunduk, sebagian mengenakan pakaian gaya lama, seperti dari tahun 1940-an. Wanita berkerudung batik, pria berkopiah dan bersarung. Wajah mereka sulit dilihat, terlalu gelap, seolah-olah cahaya menolak menyentuh mereka. Fikri menelan ludah. Ia mencoba menyapa seorang bapak tua di sebelah bangku.
Permisi Pak, ini kereta ke Bandung ya? Bapak itu perlahan menoleh. Matanya tampak kosong, pucat keabu-abuan dan wajahnya kaku seperti lilin. Tanpa bicara, bapak itu kembali menunduk. Fikri merinding. Ia memutuskan duduk saja di dekat jendela, menjauh dari para penumpang lainnya. Kereta terus melaju. Tapi ia menyadari satu hal aneh lagi. Tidak ada suara mesin. Tidak ada getaran seperti kereta biasanya. Seolah-olah gerbong ini mengambang di udara. Ia melirik keluar jendela. Dan dadanya seketika sesak. Pemandangan di luar bukan lagi hutan atau sawah, tapi semacam ladang berkabut penuh dengan batu nisan tua dan pepohonan bengkok. Tidak ada sinyal ponsel. Tidak ada tanda kehidupan. Ia menoleh ke gerbong seberang, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Di ujung gerbong, ada kondektur berdiri, tapi tubuhnya sangat tinggi, kepalanya miring ke kiri seperti patah. Wajahnya tertutup topi, namun senyum lebar yang tak wajar terlihat jelas. Ia berjalan pelan ke arah Fikri, menyeret kaki kanannya yang tampak terkilir. Fikri ingin berdiri, ingin kabur, tapi tubuhnya berat, seperti ditarik ke bangku oleh kekuatan yang tak kasat mata. Kondektur itu akhirnya sampai di depannya dan berbisik pelan. "Tiketmu sudah dicetak sejak kamu lahir." Fikri tercekat. Kata-kata kondektur itu bergaung di kepalanya seperti mantra jahat. "Tiketmu sudah dicetak sejak kamu lahir." Ia menggigil. Maaf Pak, saya cuma naik karena hujan. Kondektur itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan. Tulang-tulangnya mencuat dari bawah lengan bajunya seperti tak berkulit. Di antara jemarinya ada selembar tiket lusuh berwarna kekuningan. Tulisan di tiket itu tercetak dengan tinta merah tua, hampir seperti darah kering. Nama Fikri Alamsyah. Rute Cipameng tidak diketahui. Fikri membelalakkan mata. Itu benar-benar namanya. Tapi ia tidak pernah membeli tiket apapun. Bahkan ia tidak tahu ada kereta yang lewat di Cipameng tengah malam. Apa ini? Tanyanya gemetar. Kondektur itu mendekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulit tipis membungkus tengkorak. Mata hitam tanpa bola mata. Dan gigi runcing mencuat dari balik bibirnya yang sobek. "Aku hanya menjemput yang sudah waktunya." Fikri langsung berdiri, berlari ke lorong gerbong sebelah. Tapi semua penumpang di gerbong berikutnya menoleh serentak. Wajah mereka rusak. Ada yang tak punya mata, ada yang mulutnya dijahit, ada yang hanya memiliki setengah wajah. Mereka semua berdiri perlahan dan mulai berjalan ke arahnya. Fikri mundur. "Tidak, saya belum mati." Tapi kata-katanya tenggelam dalam derap langkah para penumpang itu. Mereka menggumam pelan. "Waktumu sudah tiba, waktumu sudah tiba." Ia menoleh, ingin melompat dari pintu keluar. Tapi jendela dan pintu semuanya menghilang, digantikan oleh dinding hitam legam, seperti kereta ini bukan lagi tempat biasa. Tiba-tiba, suara kereta melengking nyaring, seperti besi yang bergesekan dengan tulang. Lalu semuanya gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Fikri hanya bisa mendengar suaranya sendiri, menangis, memohon, dan mengutuk nasib yang membawanya naik ke kereta ini. Dan terakhir, sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, ia mendengar suara kondektur itu lagi. "Stasiun berikutnya, akhir dari penyangkalan." Fikri membuka matanya perlahan. Ia tak lagi berada di lorong gerbong yang gelap tadi. Sekarang, ia duduk sendiri di dalam sebuah gerbong tua, dengan kursi rotan yang rapuh dan jendela kaca buram.
Lampu gantung berayun pelan, menciptakan bayangan aneh di langit-langit. Di luar, bukan pemandangan malam biasa, melainkan hutan-hutan mati dengan pepohonan tanpa daun dan kabut tebal mengelilingi rel. Langitnya merah gelap, seolah dunia telah kehilangan matahari. Ini bukan dunia nyata. Ia berdiri dan berjalan ke ujung gerbong. Tapi sebelum sempat menyentuh gagang pintu, sebuah suara wanita terdengar dari belakangnya. Fikri. Ia berbalik cepat. Seorang gadis berdiri di ujung lain gerbong. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi yang membuat jantung Fikri nyaris berhenti. Gadis itu adalah Mira, mantan kekasihnya yang meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Mira, bisiknya. Gadis itu tersenyum tipis. Akhirnya kamu datang. Fikri berjalan mendekat. Tapi setiap langkahnya membuat gerbong berubah. Lantainya menjadi licin seperti darah. Dindingnya ditumbuhi akar-akar hitam dan lampunya redup semakin padam. Aku minta maaf Mira. Aku tak sempat ke pemakamanmu. Aku terlalu takut. Aku belum bisa menerima. Mira mengangguk pelan. Karena itulah kamu di sini. Di mana? Di mana ini sebenarnya? Tanya Fikri. Wajah Mira tiba-tiba berubah. Senyumnya lenyap, digantikan dengan ekspresi sedih. Ini gerbong ingatan. Semua yang kamu tolak untuk hadapi, hidup kembali di sini. Lalu, dinding gerbong bergetar. Sebuah layar besar muncul seperti layar bioskop, menampilkan ulang kejadian-kejadian kelam dalam hidup Fikri. Kecelakaan Mira, perkelahian dengan ayahnya, malam-malam penuh amarah, dan wajah-wajah orang yang ia sakiti. Fikri berlutut, tangisnya pecah. Berhenti, cukup, aku tidak mau lihat lagi. Tapi suara Mira tetap terdengar, menggema di seantero gerbong. Kamu harus lihat, kamu harus ingat. Karena satu-satunya jalan keluar dari kereta ini adalah menghadapi semuanya. Tangisan Fikri terhenti ketika layar tiba-tiba padam dan seluruh gerbong kembali gelap. Lampu gantung kini mati sepenuhnya. Satu-satunya cahaya datang dari sebuah lentera kecil di dekat pintu gerbong yang terbuka perlahan, berderit menyeramkan. Suara roda logam menggersek terdengar dari luar. Seseorang atau sesuatu sedang naik ke gerbong. Fikri bangkit perlahan, mengintip dari balik kursi rotan. Sosok-sosok mulai bermunculan satu persatu dari pintu gerbong. Mereka tinggi, kurus, mengenakan pakaian penumpang tua dari zaman kolonial. Tetapi wajah mereka tidak ada. Hanya kulit datar pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Penumpang tanpa wajah. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Fikri. Yang lain mengikuti. Perlahan mereka mulai berjalan ke arahnya dengan langkah kaku namun pasti. Fikri panik. Ia mundur, berlari ke ujung gerbong. Tapi pintu di belakang terkunci. Tek, tek, tek. Seseorang mengetuk dari balik pintu terkunci itu. Mira, Fikri berbisik, berharap. Suara dari balik pintu menjawab dengan nada datar. Kamu tidak bisa kabur. Kamu penumpang selanjutnya. Tiba-tiba tangan-tangan pucat mulai meraih dari balik kursi rotan. Fikri menjerit, mencoba menepis, tapi makin banyak tangan muncul. Mencengkram bajunya, menarik rambutnya,
menyentuh kulitnya dengan sentuhan dingin membekukan. "Jangan, jangan!" Fikri berteriak. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara lonceng kereta berdentang 3 kali. Semua penumpang tanpa wajah serentak berhenti. Mereka diam, lalu mundur, menghilang kembali ke pintu tempat mereka masuk, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan Fikri tiba-tiba berada sendirian lagi. Bernapas terengah-engah, tubuhnya gemetar. Di pangkuannya, sebuah tiket lusuh muncul. Bertuliskan gerbong 7, kursi terakhir, tujuan penebusan. Di baliknya, tulisan tangan Mira. Sampai kita bertemu lagi ketika kamu sudah berani. Fikri menatap tiket itu lama. Penebusan. Kata itu mengusik hatinya. Ia merasa seperti diadili oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gerbong kembali bergerak perlahan, namun suasana masih mencekam. Kabut putih mulai merayap masuk dari bawah pintu dan celah-celah dinding, mengisi ruangan seperti napas dingin dari dunia lain. Fikri berdiri perlahan, menyusuri lorong menuju ujung gerbong. Saat tiba di pintu penghubung antar gerbong, ia melihat sebuah papan kayu tua tergantung bertuliskan Gerbong 7, khusus penumpang terpilih. Tangannya gemetar saat memutar knop pintu. Suara deritannya menusuk telinga. Begitu pintu terbuka, ia langsung disambut pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Gerbong 7 adalah hutan. Bukan gerbong biasa. Lantai tanah, pepohonan menjulang menembus atap gerbong yang kini tampak seperti langit malam. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun yang bersinar samar dalam gelap. Dan di tengah hutan itu, Mira berdiri. Sendirian. Mengenakan pakaian putih, rambut panjangnya tergerai, matanya basah menatap Fikri. "Mira." Fikri melangkah. "Terlambat," katanya lirih. "Aku sudah menunggu, tapi kamu terus kabur. Dari semua, dari dirimu sendiri." Fikri tercekak. Aku hanya ingin kau kembali." Mira menggeleng. "Aku tidak pergi. Kamu yang meninggalkan aku di rel itu malam itu. Kau ingat ketika kita bertengkar, kau turun dari kereta. Kau biarkan aku sendirian." Ingatan itu menghantam Fikri seperti palu. Malam itu, pertengkaran, hujan, Mira menangis. Ia marah dan meninggalkannya. Dan Mira tak pernah kembali. Fikri jatuh berlutut. "Aku minta maaf, Mira. Aku tak pernah berhenti menyalahkan diri sendiri." Mira menatapnya dalam-dalam. "Maaf bukan untukku, tapi untuk jiwamu sendiri." Lalu, pohon-pohon di sekitar mereka mulai menghilang. Kabut menelan semuanya. Suara kereta melengking. Suara terakhir yang terdengar dari Mira. "Waktumu hampir habis. Pilihlah, tetap di sini atau pulang." Fikri membuka mata. Ia duduk sendirian di bangku tua stasiun Cipameng. Subuh menyingsing. Tak ada kereta, tak ada gerbong. Hanya angin pagi dan suara burung hutan. Di tangannya, tiket itu masih ada. Tapi kini hangus terbakar sebagian.